Menoleh ke kiri dan ke kanan, rasanya mata kita hampir selalu dipenuhi dengan pemandangan beton pencakar langit ibu kota. Tapi siapa sangka di barat Jakarta, tepatnya di kawasan Glodok, ada sebuah hidden gem yang nuansanya 180 derajat kontras dengan gedung pencakar langit. Ya, anak Jakarta, selamat datang di rumah Sang Mayor Tionghoa terakhir di Batavia. Dari tampak depan, bangunan Chandranaya seperti mesin waktu yang membawa kita ke akhir tahun 1800-an. Untuk mengenal Chandranaya lebih dekat, beruntung sekali kita akan dipandu oleh Profesor Dr. Nani Widayati selaku peneliti, arkeolog, dan kaprodi Magister Arsitektur Universitas Tarumanegara. Langsung saja kita meluncur ke dalam. Chandranaya merupakan bekas peninggalan keluarga Kou Van Tambun, terutama Mayor der Chinesen Kou Kim An, seorang mayor Tionghoa di Batavia yang menjabat pada 1910 hingga 1918 dan lalu kembali diangkat pada 1927 hingga 1942. Menurut catatan sejarah, nama Mayor Kou Kim An menjadi mayor terakhir setelah sebelumnya. Posisi tersebut ditempati oleh Mayor Tan Eng Guan, Tan Chon Tiat, Lee Cho Hong, dan Tio Tek Ho. Sang mayor adalah salah satu putra dari Kou Tian Sek, seorang tuan tanah di Batavia. Nah, rumah Chandranaya ini adalah pemberian dari ayahnya, anak Jakarta. Menurut Profesor Nani, bangunan seluas 2.250 meter persegi ini merupakan rumah mayor Tionghoa satu-satunya yang masih eksis dengan keaslian ornamen dan arsitektur mencapai 100%. Saat Profesor Nani dan tim meneliti di Chandranaya sekitar tahun 1993 hingga 1996, bangunan ini mengalami kemiringan sehingga profesor dan tim ahli beserta Dinas Tata Pembangunan memutuskan untuk memberi lempeng besi atau pengikat sebagai penyangga. Sejak itu dan hingga kini, tiang kembali ke posisi 90 derajat seperti semula dan tak lagi mengalami pergeseran. Ada beberapa spot yang menurut Profesor Nani sangat menarik. Pertama adalah Tianjin atau sumur langit, yaitu spot yang memiliki filosofi menghubungkan langit dan tanah atau langit dan bumi. Jika umumnya Tianjin dibuat tanpa atap, namun penggunaan atap ini merupakan bentuk kombinasi arsitektur Cina yang telah disesuaikan dengan iklim tropis Batavia kala itu. Jadi, ketika hujan turun, air tak menggenangi isi rumah, namun di saat yang sama Tianjin tak kehilangan makna filosofinya. Selain difungsikan sebagai rumah tinggal, bangunan yang berdiri sejak 1862 ini juga digunakan sang pemilik sebagai kantor. Meski ornamen masih orisinal, namun sayangnya saat Profesor Nani dan tim meneliti, seluruh isi rumah sudah habis dijarah. Meski demikian, ornamen yang menempel pada tembok dan ukiran pada kayu tak menghilangkan kesan bahwa sang pemilik tak hanya orang terhormat dan pandai, tapi juga memahami seni. Spot menarik yang kedua adalah CCZ atau singa batu. Umumnya kita melihat dua patung singa di depan rumah sebagai simbol penjaga rumah. Namun di Chandranaya kita menemukan kedua singa justru sengaja diletakkan di antara atap rumah. CCZ menjadi menarik karena penempatan dan bentuknya yang unik serta futuristik. Sementara beranjak ke ruang lainnya ada master room yang difungsikan sebagai kamar utama sang pemilik. Nah, inilah spot menarik ketiga, yaitu atap kamar. Menurut Profesor Nani, awalnya atap berwarna putih polos, namun saat melakukan scratch untuk menentukan warna pertama yang dekat dengan unsur kayu, ternyata timbul corak seperti ini. Jadilah corak dipertahankan hingga sekarang. Tak ada makna filosofis, melainkan fungsi estetis semata. Di depan kolam ini merupakan ruang bagi keluarga sang pemilik untuk bersantai menikmati senja sambil minum kopi atau teh. Nah, ini spot menarik keempat. Ternyata kolam ini bukanlah unsur asli dari rumah sang mayor, tetapi adalah unsur yang sengaja dibangun mengikuti prototipe arsitektur Tionghoa yang umumnya memiliki kolam dan jembatan. Namun sebenarnya sebelum ada gedung tinggi di depan Chandranaya, ada satu bangunan bertingkat yang memiliki kolam. Jadi singkatnya, kolam yang pernah ada tersebut seperti dipindahkan ke sini. Terlihat sangat indah ya, anak Jakarta.
Di depan kolam ada gazebo yang ternyata seluruh ornamennya masih asli, dari genting, corak ekor burung merak hingga kayu. Menurut Profesor Nani, untuk perawatan genting hanya perlu dikerok dengan sikat kawat. Di sisi kanan dan kiri rumah ada ruangan besar atau disebut pavilion. Inilah spot menarik kelima anak Jakarta. Bangunan ini adalah rekonstruksi dari bangunan aslinya. Masih menurut Profesor, saat akan dibangun gedung tinggi di depan Chandranaya, pavilion ini diperbolehkan untuk dirubuhkan karena bukan bangunan inti rumah. Namun setelahnya, pavilion kembali dibangun. Untuk memudahkan proses rekonstruksi, setiap unsur dari pavilion diberikan kode agar bangunan benar-benar presisi seperti sedia kala. Meski demikian, jangan khawatir anak Jakarta, pintu dan unsur lainnya tetap orisinil. Wah, salut! Saat ini pavilion difungsikan sebagai kafe atau area food and beverage. Anak Jakarta yang ingin berjualan makanan dan minuman di sini boleh loh langsung menghubungi pengelola. Oh ya, sementara di sisi kanan rumah, ruangan paling pojok digunakan sebagai ruang doa. Ada rupang Buddha bagi anak Jakarta umat Buddhis yang ingin berdoa atau yang non-Buddhis bisa menikmati keindahannya saja. Meski sudah ditetapkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai bangunan cagar budaya, namun seluruh biaya operasional Chandranaya dikelola dan ditanggung oleh pihak swasta. Nah, itulah 5 spot menarik di rumah Sang Mayor Tionghoa terakhir di Batavia. Anak Jakarta yang ingin berkunjung langsung saja datang ke sini. Chandranaya terbuka untuk publik dan kunjungan tidak dipungut biaya. Oh ya, untuk anak Jakarta yang ingin menggelar acara sosial atau seni budaya bisa berkolaborasi dengan pengelola Chandranaya. Salah satu acara seni yang pernah dihelat di sini adalah pameran fotografi Jakarta International Fu Festival atau JIFest. Sejarah, budaya, seni, hingga kuliner semuanya lengkap. Yuk masukkan Chandranaya dalam daftar hidden gem yang patut anak Jakarta kunjungi.